Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Okuri Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dari Telegram saya. Buat teman-teman yang belum masuk ke dalam grup Telegram, silahkan cari linknya di deskripsi di bawah. Pertanyaannya adalah, dalam desain kita itu harus melihat desain dari website yang sudah live. Artinya mereka sudah melakukan beberapa iterasi sampai akhirnya mudah digunakan oleh beberapa pengguna. Jawabannya adalah benar sekali. Lalu gimana caranya kita bisa dapat beberapa komponen yang mereka pakai, mulai dari padding, spacing, teks, dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman juga semuanya penasaran ya, bagaimana caranya kita bisa dapat seluruh elemen yang ada di website yang live untuk dimasukkan ke dalam Figma yang bisa kita preteli satu-satu. Artinya kita bisa pakai komponen-komponen mereka dalam waktu yang cukup singkat, gitu ya. Oke, kalau penasaran langsung saja masuk ke videonya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di tampilan Figma-nya. Hal yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus memilah website mana yang ingin teman-teman cari tahu terkait spacing, teks, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman cari untuk URL dari website tersebut. Contoh, di sini saya mau cari tahu terkait teks, spacing, padding, dan lain sebagainya dari website detik.com. Oke, di sini saya sudah dapat untuk URL-nya yaitu detik.com. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke Figma-nya lagi, lalu teman-teman bisa klik kanan, lalu cari plugin dan find more plugin. Oke, atau teman-teman bisa juga langsung masuk ke bagian resource di sini. Teman-teman klik dan cari untuk pluginnya. Di sini ada HTML to design. Teman-teman running. Lalu setelah itu, silakan teman-teman masukkan untuk URL website tadi. Contoh di sini detik.com ya. Kita coba ambil lagi. Nah, ini detik.com. Kita masukkan ke dalam sini. Ya, public website to import. Lalu teman-teman juga bisa cek untuk advance-nya, di mana device-nya kita bisa sesuaikan ya dengan yang ada di sini, atau custom device. Misalkan teman-teman mau custom width-nya itu 1440, contoh seperti itu ya. Untuk temanya dark atau light, teman-teman bisa sesuaikan juga. Lalu jika sudah, teman-teman bisa klik advance-nya, lalu klik import to canvas. Teman-teman klik, di sini akan ada tombol loading yang mana nanti teman-teman bisa lihat bahwa filenya akan otomatis tergenerate di dalam file Figma yang kita buat ini. Kita akan tunggu terlebih dahulu bagaimana aplikasi ini bisa bekerja ya untuk memudahkan teman-teman yang masih kebingungan seperti text style, terus text size, padding, lalu terkait gambar, dan lain sebagainya. Kita akan ambil langsung dari website yang sudah live ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi nih mencari ukurannya, terus mencari paddingnya, mencari spacingnya, dan lain sebagainya. Teman-teman nggak perlu bingung lagi, karena di sini kita bisa melihat semuanya, gitu ya. Nanti akan ada juga yang namanya sparing atau comparing dari file yang di-convert oleh plugin HTML2Design ini dengan website aslinya. Kita akan coba lihat terkait ukuran fontnya, lalu nama fontnya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah mulai teman-teman. Kita lihat di pojok kiri ini sudah bergerak ya. Kita lihat di pojok kiri sudah bergerak. Kita tunggu sampai dia selesai. Oke, nah ini sudah selesai teman-teman. Sudah ada filenya. Kita dismiss dulu, lalu kita tutup. Oke, teman-teman, di sini kita lihat ya untuk tampilannya seperti ini. Sama persis dengan yang ada di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sama persis dengan yang ada di websitenya sekarang. Nah, ini kayak pesta bola dan lain sebagainya. Nah, ini rekor gila Spanyol dan lain-lain, ini ada semua. Lengkap, teman-teman, sampai detik pemilu juga sama. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba tes terkait plugin ini, apakah sesuai dengan website aslinya atau tidak. Caranya kita akan coba satu teks yang ada di sini, contoh ini ya. Nah, kita lihat di sini teksnya menggunakan Montserrat,
Lalu untuk stylenya reguler dan ukurannya 14 di sini ya. Kita coba cek untuk detik.com sendiri, lalu kita coba klik kanan, lalu inspect. Nah, lalu teman-teman bisa cek bagian yang ada di sini ya, select an element in the page to inspect it. Nah, lalu kita coba cari tampilan yang tadi. Kayak ini ya. Lalu berita terkaitnya kita klik saja. Nah, ini bisa kita lihat infonya bahwa untuk font ada 14px, sama ya dengan yang ada di Figma tadi. Lalu Montserrat, bisa juga dengan Arial dan lain sebagainya. Nah, kita cek lagi yang lain, teman-teman. Contoh ini ya, 5 fakta kematian. Nah, ini dicek dulu. Oh, ini tidak bisa dicari ya ternyata. Kita coba cari yang lain dulu, yang bisa kita cari. Contoh ini. Ya, ini harusnya bisa sih. Kita coba cari ya. Oke, kita coba cari yang bisa. Oke, ini juga nggak bisa ya. Oke, nah kita coba cari dengan font Ninja aja teman-teman. Kalau misalkan inspect itu tidak bisa, teman-teman bisa install dulu untuk extension font Ninja yang ada di Chrome. Jadi ini tujuannya untuk melihat font juga ya. Nah, kita coba skip dulu, lalu kita cek di sini. Kayak contoh ini tadi nggak bisa ya, sekarang bisa. Ini ukurannya 20px dan reguler. Kita cek ya, rekor gila Spanyol itu 20px dan reguler. Coba kita cari lagi untuk rekomendasi untuk Anda. Nah, kita cari ini ya. Ini 18 dan semi bold kita cari. Ini 18, oke ini 17, ada perbedaan sedikit, tapi font stylenya bold. Gitu. Kita coba cari lagi teman-teman untuk ukurannya, yang ini yang kecil. Ini 12 dan reguler, kita cari lagi yang kecil. Tadi 12 dan reguler, kayak sama. Lalu untuk ukuran gambarnya ya, ukuran gambarnya kita coba cek di sini. Ukuran gambarnya itu kita lihat 213 banding 120. Apakah bisa dengan inspect? Kita cek dulu. Nah, ini ya. Untuk medianya 213 berbanding 215. Ini full sebenarnya, full semua. Kita nggak bisa dapat untuk yang gambarnya ya. Kita coba cari di sini. Oh iya, kita nggak dapat. Ya intinya hampir sama ya teman-teman untuk ukurannya. Kalau kita lihat di sini, ukuran fullnya 213 dan 21593. Hampir sama dengan yang ini ya. Kalau kita cek. Nah, bahkan sampai koma-komanya juga sama. 99 dan 94. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe juga, lalu komen ketika ada yang teman-teman bingung, dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi yang sama dan ilmu yang sama dengan teman-teman semua. Oke, segitu saja dari saya. Tunggu video-video selanjutnya dan terima kasih.